Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melalui video ini saya akan memaparkan materi tentang micro teaching. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materinya. Oke, jadi apa sih micro teaching itu? Kenapa sih kita harus belajar micro teaching? Jadi manfaat pembelajaran atau pengajaran dari micro teaching itu yang pertama adalah menumbuhkan kepercayaan diri di depan kelas. Nah, yang kedua itu kita mampu merencanakan atau memanage rencana dan mengaplikasikannya ke dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga itu ada mendapatkan banyak inspirasi di saat mengamati teman-teman sejawat yang sedang praktik mengajar. Yang keempat, mendapatkan banyak feedback baik dari teman sejawat maupun dosen pengampu sehingga dapat membuahkan pembenahan penampilan serta strategi dalam mengajar. Yang kelima, mempunyai pengalaman yang variatif karena mengajar di depan teman-teman kita sendiri ataupun begitulah. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen atau keterampilan dasar dalam proses pengajaran micro teaching. Nah, menurut Ellen Enriang dalam buku Zainal Asril tahun 2011 mengemukakan 4 komponen dalam dasar mengajar. Antara lain yang pertama itu ada stimulus variation atau variasi stimulus. Yang kedua ada set induction atau siasat memulai pembelajaran. Yang ketiga ada closure atau menutup pembelajaran. Yang keempat ada silence and non-verbal cues atau isyarat. Nah, selanjutnya profesionalisme guru. Nah, syarat guru yang profesional menurut Arifin itu ada yang pertama, dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Yang kedua, ada penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan ilmu praktis, bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus dan berkesinambungan. Gitu. Nah, ada kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru harus mampu menguasai bahan atau bidang studi. Yang kedua, mampu mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, mampu mengelola kelas. Keempat, mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar. Yang kelima, mampu menilai prestasi belajar mengajar. Yang keenam, memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan. Yang ketujuh, menguasai metode berpikir. Yang kedelapan, terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan menjalankan misi profesional. Yang terakhir, memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Nah, selanjutnya. Nah, dalam micro teaching, calon pendidik dapat berlatih untuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu. Dari beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi, tujuan, materi peserta pendidik, dan waktu yang relatif dibatasi atau dimikrokan. Pengertian micro teaching dalam penelitian ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain. Praktik micro teaching dilakukan sampai calon pendidik dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. Pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke pembelajaran. Tahap proses belajar mengajar atau yang biasa kita kenal secara umum itu disingkat PBM. Jadi, yang pertama itu ada tahap awal atau tahap prainstruksional. Tahap prainstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru saat masuk kelas untuk mengawali PMB, proses belajar mengajar. Nah, tahap awal ini mempunyai beberapa bagian. Itu yang pertama ada mengabsen siswa atau komunikasi yang harmonis antara guru dengan siswa. Yang kedua, menanyakan materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk siswa menanyakan materi yang belum dipahami atau seperti kita menjelaskan kepada
peserta didik apabila mereka memang di materi kita ini ada yang tidak mereka pahami gitu. Yang keempat, ada mengulang secara singkat materi yang telah lalu sebagai pijakan untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Yang kelima, mengadakan pretest, yaitu menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang diterimanya dan menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan materi yang akan diajarkan di hari itu. Nah, bagian B itu ada tahap inti pengajaran atau bagian kedua. Tahap inti pengajaran biasa juga dikenal dengan tahap instruksional, yakni tahap pengaplikasian materi yang sudah direncanakan dan yang telah disusun sebelumnya oleh guru. Yang pertama, itu ada menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pengajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran. Yang kedua, menulis pokok-pokok materi yang akan dibahas pada hari itu. Yang ketiga, membahas dan menerangkan materi yang sudah ditetapkan. Yang keempat, pada setiap materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh konkret. Nah, yang kelima, penggunaan alat bantu mengajar yang dapat membantu pencapaian tujuan dari materi yang disampaikan harus disediakan. Yang terakhir, sebelum mengakhiri pertemuan, guru merangkum dan menyimpulkan hasil pembahasan semua pokok materi. Nah, bagian C atau bagian selanjutnya itu ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan inti pengajaran atau tahap instruksional. Yang pertama itu ada mengadakan post-test. Nah, tujuan diadakannya post-test ini menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang dibahas, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, guru memberikan pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dengan cara yang variatif untuk memperkaya pengetahuan siswa. Gitu. Jadi itulah tadi beberapa materi yang sempat saya paparkan terkait dengan judulnya micro teaching. Apabila memang saya apabila memang saya terlalu cepat atau ada yang tidak dipahami, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.